ini udah ke locknya GPS. Nah itu dia tuh, ini dia akan ikutin kemana. Ini ikutin kemana kita arah pergi. Halo guys, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Zok Bazong. Gue lagi di suatu tempat nih, tempatnya adem banget, enak, rame, semilir. Dan kali ini kita bukan lagi camper sih, kita lagi libur kegiatan sebenarnya. Tapi ini juga kegiatan, gimana ya? Ya kegiatan lah, pokoknya intinya kegiatan di Jambore. Nah nih tempatnya enak banget, kalian kalau mau liburan atau mau santai bareng keluarga di sini juga bisa nih. Tempatnya sekelilingnya adem banget, ya kan? Nah ngomong-ngomongin soal liburan atau soal hiking, biasanya alat pendukung kita tuh kalau nggak kamera profesional atau pakai action cam, nah itu ada lagi yang penunjang itu dengan menggunakan kamera udara ya, drone. Nah sekarang lagi rame nih drone ini untuk di Taman Nasional yang hobi ke gunung atau hiking ke gunung, biasanya dokumentasi ke gunung itu ya. Nah itu Taman Nasional sekarang diberlakukan untuk penggunaan drone, diberlakukan biaya itu 2 juta. Wah amazing ya. Jadi drone ini akan jadi sangat-sangat jadi dokumentasi yang mahal, tapi itu bukan jadi masalah ya kalian yang suka hobi ke gunung atau mau hiking. Banyak gunung yang di luar Taman Nasional kategorinya itu kan masih bisa ngedrone dengan ngambil footage yang lebih keren di luar Taman Nasional. Tapi kalau mau Taman Nasional ya itu konsekuensinya harus bayar 2 juta itu. Tapi kalau di luar Taman Nasional kayaknya sih ya peraturan yang sekarang yang ada kayaknya masih bebas-bebas saja kok. Mau ngedrone ngambil footage itu kan juga sebenarnya membantu memasarkan apa ya, wisata itu sendiri gitu kan. Karena dengan ngambil footage atau gambar dari udara kan lebih estetik, lebih bagus gitu ya. Oke, itu hanya sekilas info aja sih ya sebenarnya. Kita mau unboxing dan review. Ini nggak review banget sih, karena saya juga awam sebenarnya dalam perdronan kayak gitu-gitu ya. Jadi ini karena kemarin ini lagi heboh, jadi pas awal munculnya ini langsung hilang barangnya kayak goib gitu ya, sold out. Nah kemarin kebetulan dapat ini hanya untuk versi yang apa ya, bukan combo sih, namanya apa ya, lupa saya. Jadi ini hanya menggunakan jadi ini nggak ribet. DJI Neo ini nggak ribet. Jadi ini inovasi baru dari DJI dan ini luar biasa emang. Kalau ngeliat itunya dia hanya nggak perlu RC juga bisa, jadi hanya menggunakan handphone. Nah, oke nanti kita lihat itunya. Nah kita langsung ke unboxingnya dulu. Oke, kita unboxing aja ini isiannya. Dan dia sekecil ini karena ini emang dapatnya itu nggak sama RC-nya ya, saya hanya beli kit. Jadi hanya aircraft sama baterai 1 ya. Itu harganya murah. Ini drone hanya 3 jutaan. Nah, gimana sih? Oke, kita buka aja nih ya. Nah, nih apa aja yang ada di dalam aircraftnya. Dan ini ada satu pesawatnya. Jadi ini udah baterainya nempel di sini. Jadi hanya ada satu baterai di sini udah nempel. Jadi dia nggak bisa, ini baterainya. Jadi di body kayak gini. Nah ini kayak gini. Baterai tanam ya. Ini baterainya segini.
Jadi kalau itu ya hanya satu baterai kayak gini dapatnya. Terus yang lain sih standar. Mungkin ini ada apa lagi kita lihat. Dan ini ada manual book. Gesture, ini ada stiker ya di gesture. Nah ini cara pemakaian dan penggunaan, ada beberapa bahasa, ini keren banget. Dan ini untuk aplikasi usernya, jadi bisa barcode di sini nanti untuk cara penggunaannya. Kita taruh sini dulu. Terus masih ada apa lagi? Dan di sini kita coba, di dalam sini ada apa? Kita keluarkan. Nah, di dalamnya ini ada cadangan propeller. Jadi ada dua cadangan propeller ya di sini. Ada dua propellernya, cadangan A, B, dan satu kabel USB kabel Type C. Jadi ini untuk ngecas ya. Jadi ini udah menggunakan kabel Type C dan satu obeng. Nah ini situ C. Nah ini obeng. Ini fungsinya untuk apa ya? Obeng ini nanti buat masang propeller ya. Jadi kalau nanti ada penggantian propeller, nah di sini nih obengnya, di sini bautnya, di sini untuk ganti ini dari sini. Dan di sini ada pelindung guardnya, guard propellernya udah terpasang. Jadi ini tinggal ngambil aja sih, nyongkel kayak gini. Ini plastik bahannya. Dan sekecil ini gitu. Dapatnya ini aja. Nah untuk pengaplikasiannya, cara menggunakannya, kita harus download dulu ya aplikasi. Kebetulan ini udah saya download. Jadi ini saya pakai nih DJI Fly di sini. Nah ini menggunakan DJI Fly kayak gini. Nah di sini akan muncul seperti ini tampilannya untuk DJI Fly. Dan sini kita masuk ke panduan koneksi. Nah di sini ada beberapa fitur. Di sini bisa untuk kepencet. Nah panduan koneksi ini bisa untuk DJI Mini 2, DJI R3, DJI Neo, Avata 2, Mini 4 4K, Mini 4 Pro, R3, Mavic 3 Pro, Mini 2 SE, Mini 3, Mavic 3 Classic, Avata, Mini 3 Pro, Mavic 3. Nah ini kayak gini, DJI banyak banget ya. Jadi di sini nanti tinggal pilih sampai DJI Mini yang mini aja yang pertama ini masih ada. Jadi bisa dalam satu aplikasi. Jadi kalau nanti penggunaannya, karena kita mau itu, jadi ini harus. Nah ini kita pakai DJI Neo. Jadi di sini ada beberapa fitur. Ini yang hanya menghubungkan melalui perangkat seluler. Terus yang kedua ini pakai RC. Remote controlnya, terus yang ini dengan RC Googles. Jadi karena ini nggak pakai remote control RC atau Googlesnya, jadi ini kita menghubungkan dengan perangkat seluler langsung dari HP ini. Dan dibuka pengaturan, dan di sini ada perintah perlu Bluetooth dan WiFi untuk menghubungkan secara nirkabel. Aktifkan Bluetooth dan WiFi di perangkat seluler dan coba lagi. Dan ini diaktifkan dulu. WiFi dan Bluetoothnya. WiFi-nya kita aktifkan. WiFi udah aktif ya, WiFi-nya. Kita tinggal aktifkan Bluetooth nih. Bluetoothnya mana ada? Jangan-jangan nggak ada Bluetooth ya nih HP. Oh ini dia. Nah ini kita harus aktifkan ya. Jadi harus aktifkan juga secara bersamaan, karena kalau enggak si WiFi nya dia ini nggak akan menangkap. Jadi WiFi ini fungsinya bukan sebagai internet ya, jadi hanya untuk
saluran. Jadi ini untuk menyalurkan. Jadi dibuka ini pengamannya. Jadi ini untuk tombol on-nya di sini. Tekan 2 kali. Nah, ini akan aktif seperti ini. Dan di sini nanti dia akan memancarkan WiFi untuk dikoneksikan ke sini. Nanti dia akan koneksi. Kita balik lagi masuk ke menu DJI. Nah, kita masuk ke perangkat yang seluler. Nah, ini udah DJI Neo udah terkoneksi. Kita cari ya. Nah, ini udah aktif. Kita tunggu dulu perangkat di sekitar. Ini kita lagi loading. Nah, ini kita mulai menghubungkan, izinkan. Nah, ini kita udah terkoneksi dengan si nirkabel si pesawatnya ya. Jadi ini ada memilih lingkungan terbang yang cocok, segala macam. Ini oke. Yang ini enggak. Jadi ini di jembatan itu tidak disarankan. Terus di tempat yang lain-lainnya juga disarankan. Oke, ini mengerti. Kita bisa skip. Lepas landas diizinkan. Jadi ini lepas landasnya melalui tangan ya. Lepas landas, rekam mode, dan ikuti. Dan ini fitur-fiturnya yang ada di DJI Neo. Kita lewatin aja. Nah, di sini fiturnya, tampilannya ini udah aktif. Dan ini lihat nih. Ini kameranya tuh. Nah, itu udah aktif. Ini dari kameranya. Ini udah aktif. Oke, sebelum kita tes terbang, di sini ini ada fitur nih, bisa apa aja sih di sini. Nah, ini drone murah tapi fiturnya tuh keren. Jadi di sini ada mode kontrol manual. Nah, ini misalnya kontrol manual ya, kita bisa atur dengan manual ya, kebutuhan kita. Dan ini mode ikuti atau follow me. Nah, kayak gini nanti tinggal start, kita arahkan ke kamera. Terus ada mode drone. Mode drone itu yang kayak roket gitu ya, tapi dia yang miring, terus lingkaran atau circle. Nah, ini juga ada mode roket. Nah, ini yang keren. Di sini tuh ada mode lampu sorot. Lampu sorot ini jadi posisi drone itu dia akan diam. Nah, nanti dia akan menyorot gerakan. Setiap kita gerakan itu bisa foto atau video, dia akan mengikuti. Jadi dia berfungsi sebagai gimbal atau apa ya, tripod, sebagai penggantinya tripod di mode lampu sorot ini. Dan helix ini memutar tapi dia akan menjauh. Nah, kita sebelum masuk ke fiturnya, kita mau coba langsung ke mode yang paling populer aja nih. Nggak ada dengan DJI Mini 2 malah. Ini harga drone 3 jutaan tapi udah ada fitur follow me atau ikuti ini ya. Ini gokil sih. Jadi ini caranya akan simple banget. Jadi nanti untuk penggunaannya, dia harus di tag ke kita, cuman ditaruh di telapak tangan kayak gini, aman. Jadi dia memang harus terbang di telapak tangan. Jadi ini kameranya juga nyorot. Tuh, kameranya dia akan nyorot ke saya langsung ke monitornya kayak gini. Jadi kita pilih fitur dan dia udah aktif. Nih, kayak gini. Tuh. Tada, ya kan? Jadi kayak gini. Nanti kalau kita mau nyari objeknya, kita harus nyari objeknya ya buat ngelok. Kalau ini kayak gini. Nah, nanti dan selain itu di sini juga kita bisa pilih menu nih. Nih di sini kita pilih menu. Nah, ini ada mode drone, circle, rocket, spotlight, helix, follow. Nah, ini coba follow lagi nih. Karena ini masih ada apa nih, karena aku goyang-goyangin kali ya, sudut ininya terlalu lebar kata dia. Oke, kita coba begini aja. Nah, ini bagusnya dia bisa langsung record kita lagi jalan atau nanti bisa ngikutin atau enggak. Nah, kita coba dan ini ada pengaturan. Sebelum pengaturan di sini aja pengaturan udah otomatis sih. Kita mau ikuti mode follow. Jadi di sini ada dekat, sedang, atau jauh. Ini jarak yang dia mengikuti kita, jarak dekat atau sedang atau jauh. Kita coba yang sedang aja sih.
kira-kira, karena ini tempatnya takutnya ini terus di sini ketinggiannya bisa rendah, datar atau lebih tinggi. Jadi kalau mau kemana-mana kita bisa memastikan dulu sekitar kitanya, dan kita nggak bisa atur kalau ini otomatis pengaturannya. Jadi kita coba mode follow tapi jaraknya sedang, dan ikuti ketinggiannya, ikuti yang tinggi. Tapi paling tingginya nih nggak sampai yang tinggi banget sih kurasa. Oke, kita coba. Dan ini kita kok back. Oke ya. Oke, nanti kita coba ya. Dan ini aircraft hubungan kembali. Kadang-kadang GPS-nya agak-agak ini ya. Udah, kita coba sambil langsung review aja. Ayo sini. Kita tes. Mana dia belum connect. Dia harus ngikutin kita. Nah, ini udah ke locknya GPS. Nah, itu dia. Tuh. Ini dia akan ngikutin kemana. Ngikutin kemana kita arah perginya, dia ngikutin. Nah, itu dia. Nah, dia ngikutin kemanapun kita jalan. Nah, coba kita ke sana. Nah, mode follow. Hilang jadinya. Nah, ini sesimpel ini, dia akan ngeliat telapak tangan, dia langsung turun. Karena ini emang itu naik turun dari telapak tangan kayak gini. Nah, itu kita udah coba tadi follow me. Sekarang kita mau coba fitur yang berikutnya. Mungkin lebih populernya drone. Circle, rocket, helix, follow, kita ke circle coba ya, kita ke circle aja karena dia akan memutari kita. Jadi mungkin di sini kita coba mode lingkaran ya. Dia akan membentuk lingkaran tuh. Nanti dia akan berputar, menjauh dulu, baru dia akan membuat putaran tuh, secara otomatis. Jadi sini. Dan dia rendah karena emang setelannya saya tuh rendah. Dia akan ngikutin kita nih. Ya udah, biarin aja. Tuh. Nah, tuh kan dia akan balik ke tempatnya lagi sini. Oke. Nah, ini segitu kerennya nih sih. Nah, kalau kita mau mode kontrol manual, nah di sini ada kontrol manual video. Dari sini kita coba mode manual. Di sini ada apa ya? Nah, ini kita coba untuk roket, menu roket ya. Nah, ini dia akan naik, tapi kemudian akan nabrak ya. Kita agak ke sini dulu. Oke. Dia biar ke sini dulu. Nah, terus dia ngikutin. Nah, dia akan ngikutin dia. Oke guys, sini maju lagi dikit. Oke, kita alih mode dulu. Mode roket. Sinyal hilang guys. Ini lagi prepare nih, sinyalnya lost karena kita nggak pakai remote control, jadi hanya menggunakan data yang kita pakai di sekitar sini. Kalau GPS-nya kurang bagus ya gini, nanti bakal hilang-hilang, tapi dia tetap masih ikutin kita, dia berputar.
dia masih bergerak ngikutin saya. Dia jadi mode sport ya, jadi dia diem. Tapi ini nggak mau connect GPS-nya, agak-agak susah ya di sini ya, di Jambore. Oke, ini udah terhubung. Kita sekarang mau coba mode roket. Oke, start. Nah, dia mode roket. Dia akan naik. Dan dia nggak terlalu tinggi sih sebenarnya. Oke. Dan dia nggak terlalu tinggi sih sebenarnya. Dan bagusnya ini kalau mode roket ini naik dan turunnya itu dia nge-record. Nah, dia naik ke sana. Itu naik. Dia agak lama berputar-putaran lah, sampai 6 meter. Iya, di Mini 2 juga ada Mini ini. Cuman di Mini 2 malah nggak ada fitur yang lain. Jadi ini fiturnya. Nah, jadi seperti itu, dia akan mundur ke belakang, dia akan muter ke sini. Dan ini jaraknya nggak terlalu jauh ya, paling sekitar. Kenapa nggak turun-turun? Dan dia turunnya juga nge-record. Jadi bukan cuma pas naiknya aja, jadi sampai sini lagi dia masih ngerekam. Kamera terus ke bawah. Dan ini udah ada suaranya ya, jadi lagi suara dari handphone. Nah, tuh dia ngikutin. Nah, dia akan ngikutin buat. Oke guys, ini maju lagi dikit. Putaran kan, secara otomatis di sini. Jadi rendah karena emang setelannya saya rendah. Dia akan ngikutin kita nih. Kita biarin aja. Tuh, jadi nih, dia akan ngikutin kemana. Nah, gerakan nih, dia ngikutin kemana kita arah terkininya, dia ngikutin. Nah, gitu. Nah, dia ngikutin kemanapun kita jalan ya, gerak. Nah, coba kita ke sana. Nah, ini mode follow, jadi di sini dulu. Nah, demikian tadi sekilas review unboxing kecil-kecilan. Maaf kalau ada kekurangannya ya. Itu di Genio sih dengan harga 3 jutaan sih keren sih fiturnya. Oke.